Mari kita bersatu di dalam doa memohon hikmat daripada Tuhan untuk membaca firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena pimpinan yang daripada Tuhan kami boleh dibangunkan, diberikan kesegaran di pagi hari ini. Saat ini kami mau berjumpa dengan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami Bapa. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu di dalam doa. Amin. Anak-anak yang terkasih, tema kita hari ini adalah dengarkanlah didikan, jangan tergoda. Dengarkanlah didikan, jangan tergoda. Diambil dari Amsal 1, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-19. Akan saya bacakan untuk kita semua. Berjudul nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami. Biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan, tetapi memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Anak-anakku yang terkasih, Bapak Ibu Guru, apa itu pendidikan? Kalau saya cari dan search di Google, pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi di sini adalah satu proses atau satu pengalaman yang dibentuk sedemikian rupa sehingga manusia seperti kita ini bisa didewasakan. Dengan cara apa? Dengan cara pengajaran dan pelatihan. Sama seperti yang dilakukan oleh sekolah kita, di dalamnya ada pengajaran, ada pelatihan. Tetapi yang istimewa adalah kita juga mengenal pendidikan dari kitab Amsal. Nah, ini yang istimewa karena sekolah Krista Mitra tidak hanya mengakui satu pendidikan yang umum yang tadi isinya hanya pengajaran dan pelatihan, tapi satu pendidikan yang merupakan pembudidayaan hikmat dengan suasana kekeluargaan yang akrab. Sehingga gak heran di dalam Amsal selalu dipanggil hai anakku. Lalu turutilah perkataan ayahmu. Itu satu suasana kekeluargaan yang akrab. Kalian semua pasti menemui suasana ini di rumah. Kalau mama bilang apa, kamu harusnya nurut dong nak. Kalau papa bilang apa, harusnya kamu menurut dong nak. Nah, ini seperti suasana keluarga, suasana di rumah kita. Jadi prosesnya tidak hanya pengajaran dan pelatihan yang mungkin melelahkan, yang mungkin rasa-rasanya tuh harus disiplin gitu ya. Tetapi pendidikan menurut Amsal adalah pembudidayaan hikmat yang penuh cinta kasih. Dan yang terutama adalah pendidikan yang berkenan pada Allah. Pendidikan yang berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena mengajarkan hikmat. Nah, di sini mungkin
Anak-anak udah ada yang nonton Spider-Man No Way Home ya, Spider-Man No Way Home. Ini satu entah bisa dibilang sequel, entah bisa dibilang serial lanjutan dari film-film Spider-Man, tapi yang menarik adalah bagaimana orang-orang yang berbeda lalu bisa berkumpul di dalam satu dunia, tapi nyata-nyatanya mereka ingin kembali ke rumah mereka lagi. Mereka ingin balik ke tempat di mana mereka itu bertumbuh sedari awal. Meskipun tempat itu sudah tidak ada lagi orang terkasih. Meskipun ada penyesalan di situ. Tapi mereka tetap ingin pulang. Nah, seperti itu pendidikan yang Amsal tawarkan. Pendidikan sebagai rumah. Jadi rumah itu memang sekali-kali itu harus nyaman, tetapi sesekali dengan pendidikan yang mendewasakan, kadang-kadang rumah juga tidak nyaman. Nah, rumahmu seperti apa? Apakah itu tidak nyaman? Tetapi rumah kita, baik itu yang mendewasakan dengan nyaman atau sesekali mendewasakan dengan kurang nyaman bagi kita, terutama bagi remaja. Tetapi rumah ini selalu diakui sebagai support system kita. Sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan dari hidup kita. Itulah pendidikan yang Amsal tawarkan. Nah, yang Amsal tawarkan juga adalah pendidikan yang mengandalkan Tuhan akan menjadi pendidikan yang menjadi satu kepulangan buat kita. Kita go home ke dalam pendidikan itu. Coming home gitu ya. Dan itu menandakan bahwa ketika kita mau belajar tentang hikmat, maka kita pun mau belajar tentang harapan bagi dunia ini. Mungkin di dalam pelajaran-pelajaran kita sesekali ada pembelajaran-pembelajaran yang rasa-rasanya tuh ya hanya untuk dunia gitu ya. Tetapi pendidikan yang mau mengandalkan Tuhan justru akan menjadi rumah dan harapan bagi dunia. Nah, itu terletak di mana? Terletak di tangan kalian semua sebagai murid yang mau dididik. Akhir kata, anak-anakku yang terkasih, bagi saya, book was the window of the world. Ada masa di mana buku adalah jendela bagi dunia kita, tetapi ternyata tidak selamanya. Karena sekarang, anak-anak, internet is the window of the world. Sekarang internet yang ada di genggaman kalian adalah jendela untuk dunia. Tetapi pendidikan gak berakhir di situ. Pendidikan, terutama pendidikan yang mengandalkan Tuhan, education is the hope of the world. Tetapi pengharapan sesungguhnya ada di dalam pendidikan kita. Oleh karena itu, jangan lelah untuk mendengarkan dan jangan juga lelah untuk menjauhi godaan kita sehingga kita tetap bisa belajar dengan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami percaya anak-anak-Mu Tuhan panggil ke sekolah ini untuk belajar tidak hanya tentang pengajaran, tidak hanya tentang pelajaran yang harus mereka pelajari, tetapi mereka pun belajar tentang hikmat yang daripada Tuhan untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan tumbuhkan kepada mereka cinta kasih kepada sekolah ini, kepada pendidikan, sehingga mereka boleh menjadi murid-murid yang pertumbuhannya utuh, dan itu semua mereka capai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.